Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan. Yang pertama, Ashifa Lutfia Firdaus dengan NIM 2006942. Yang kedua, Dinda Hairani dengan NIM 2006783. Yang ketiga, Fajar Sodik Wibisana dengan NIM 2006934. Yang keempat, Indi Zainah dengan NIM 2007132, dan yang keempat Qodar Rusman dengan NIM 2009468 akan menyampaikan materi mengenai hukum agraria. Kata agraria menurut Budi Harsono berasal dari kata agrarius, ajur dalam bahasa Latin atau agros dalam bahasa Yunani, aker dalam bahasa Belanda yang artinya tanah pertanian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Pengertian agraria dalam arti sempit hanyalah meliputi permukaan bumi yang disebut tanah. Sedangkan pengertian agraria dalam arti luas meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hukum agraria dalam arti luas ini berdasar menurut UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria dengan penilaian sebutan agraria. Maka dalam UU PA, hukum agraria yang bukan hanya sekedar peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, namun merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan di berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu, yang termasuk pengertian agraria yang meliputi bumi, air, kekayaan alam, dan ruang angkasa. Ruang lingkup agraria atau sumber daya agraria atau sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bumi. Pengertian bumi menurut pasal 1 ayat 4 UU PA adalah permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Yang kedua, air. Pengertian air menurut pasal 1 ayat 5 UU PA adalah air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Yang ketiga, ruang angkasa. Pengertian ruang angkasa menurut pasal 1 ayat 6 UU PA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut pasal 48 UU PA, ruang di atas bumi dan air mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Yang keempat, kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji, dan segala macam batuan, termasuk batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sumber hukum agraria dapat diartikan segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum yang mengatur masalah agraria. Sumber hukum agraria tertulis terdiri dari yang pertama, UUD 1945, khususnya pasal 33 ayat 3. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau dikenal dengan UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Yang ketiga, peraturan sebagai pelaksana dari UU PA, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sumber utama hukum agraria adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau disingkat UU PA, yang hakikatnya merupakan pelaksanaan dari pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sendiri merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diletakkan dalam penguasaan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Berikutnya, sistem hukum agraria di Indonesia. Sistem agraria di Indonesia telah diatur oleh UU-PA. UU-PA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial, dan kedua, membangun hukum agraria nasional. Menurut Budi Harsono, dengan berlakunya UU-PA, maka terjadilah perubahan yang fundamental pada hukum agraria di Indonesia, terutama hukum di bidang pertanahan. Perubahan yang fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari maupun isinya. Peranan hukum agraria di Indonesia. Peran hukum agraria di Indonesia adalah sebagai dasar pokok agraria, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Tokoh-tokoh penting pada awal perkembangan hukum agraria di Indonesia. Terdapat beberapa tokoh penting dalam perkembangan hukum agraria di Indonesia sejalan dengan perkembangan hukum itu sendiri. Undang-Undang Agraria tahun 1870 Agrarisch Wet diberlakukan oleh Engelbertus de Waal selaku Menteri Jajahan di Hindia Belanda atau Indonesia. Sejarah penerapan undang-undang ini terkait dampak pelaksanaan sistem tanah paksa atau kultur stelsel sejak 1830 yang menuai protes. Ada juga tokoh-tokoh intelektual Belanda seperti Edward Douwes Dekker, Baron van Hove, Fransen van de Putten, dan lainnya. Adapun contoh kasus dari permasalahan hukum agraria, yaitu sengketa tanah Meruya Selatan di Jakarta Barat antara warga Haji Juhri bin Haji Geni, Yahya bin Haji Geni, dan Muhyatim Tugono dengan PT Portanigra pada tahun 1972 sampai 1973, dan pada putusan Mahkamah Agung dimenangkan oleh PT Portanigra. Tetapi proses dieksekusi tanah dilakukan baru tahun 2007 yang hak atas tanahnya sudah milik warga sekarang tinggal di Meruya yang sudah mempunyai sertifikat tanah asli seperti Girik. Kasus sengketa tanah Meruya ini tidak luput dari pemberitaan media hingga DPR pun turun tangan dalam masalah ini. Selama ini, warga Meruya yang menempati tanah Meruya tidak merasa punya sengketa dengan pihak manapun, bahkan tidak juga membeli dari PT Portanigra. Namun tiba-tiba saja kawasan itu yang ditempati hampir 5.000 kepala keluarga atau sekitar 21.000 warga akan dieksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Tidak hanya tanah milik warga, tanah milik negara yang di atasnya terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial pun masuk dalam rencana eksekusi. Hal ini dikarenakan sengketa yang terjadi 30 tahun lalu, tetapi baru dilakukan eksekusinya tahun 2007, di mana warga Meruya sekarang mempunyai sertifikat tanah asli yang dikeluarkan pemerintah daerah dan Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Di sini terbukti adanya ketidaksinkronan dan kesemrawutan hukum pertahanan Indonesia yang dengan mudahnya mengeluarkan sertifikat tanah yang masih bersengketa. PT Portanigra pun menuntut Pemprov DKI Jakarta yang berakhir pada kemenangan PT Portanigra, dan Pemprov DKI harus membayar ganti materi senilai 291 miliar dan ganti rugi imateri sebanyak 100 miliar. PT Portanigra pun bernegosiasi dengan warga Meruya dan bersepakat bahwa warga boleh menempati tanah mereka dengan beberapa ketentuan, dan PT Portanigra hanya bisa mengelola lahan kosong saja. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.